Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, saya selalu bersuka cita setiap pagi kita bersemangat berdoa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan ya, untuk bertemu dengan Tuhan kita ya melalui doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu, ya pagi hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan dari Yohanes 4 ya, yaitu pertemuan antara Yesus dan perempuan Samaria. Ya, Yohanes 4 ya, sebenarnya ini mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 41 kalau tidak salah. Jadi sampai 42 ya, sampai 42. Nah, tetapi saya ingin nanti boleh Bapak Ibu membacanya, kisahnya. Yang saya ingin sampaikan adalah menarik sekali bagaimana pertemuan antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria ini ya. Perempuan Samaria ini bertemu dengan Tuhan Yesus, dan karena keingintahuannya dia mempunyai respon yang baik, dia mempunyai sikap yang baik gitu ya, excited dia untuk bertemu, dia mau menggali, dan akhirnya pengenalan dia akan Yesus itu berubah makin dalam, dan makin dalam. Nah, ada 4 hal yang saya lihat misalnya dari cerita ini, saudaraku, dari Yohanes 4. Nah, yang pertama ketika dia bertemu dengan Yesus, perempuan Samaria ini mengenali Yesus hanya sebagai dia adalah orang Yahudi. Dia lihat mungkin ciri-cirinya, dia lihat mungkin pakaiannya, jadi dia langsung kenal, ini orang Yahudi. Nah, Yesus memulai percakapan dengan dia, dan dia langsung tahu bahwa Yesus adalah orang Yahudi. Ayat 9 menyampaikannya bagi kita ini ya. Ayat 9 berkata, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Lalu Alkitab kita memberi catatan, kenapa? Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya. Jadi perempuan ini hanya mengenal Yesus sebagai orang Yahudi. Lalu dia mau menggali lagi, lalu naik, saudaraku. Dia makin mengenal Yesus menjadi sebagai nabi. Ya, ayat 19 ya, setelah bercerita mulai dari ayat 9 ini sampai ayat 19 kita tahu. Nah, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi, karena Tuhan Yesus menceritakan tentang air hidup ya. Nah, lalu terus lagi digali, dan Yesus akhirnya memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Mesias dan Kristus, seperti yang dia tahu sebelumnya bahwa katanya akan ada yang akan datang gitu ya. Nah, jadi jawab perempuan itu ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami ya. Lalu Yesus langsung mengaku, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi naik lagi, bukan hanya sebagai nabi, tapi sebagai Mesias dan Kristus. Dan di ayat yang terakhir, perempuan Samaria ini mengenali Yesus sebagai juru selamat. Ya, itu terungkap ya ketika orang-orang dia memberitahu, dia pergi ke kota berteriak-teriak, saya bertemu dengan Mesias, saya bertemu dengan Kristus gitu ya. Orang banyak datang sampai Yesus
tinggal lama di sana, ya, tinggal beberapa hari di sana untuk melayani orang Samaria. Satu kota itu datang untuk mengenal Yesus, dan inilah respon mereka. Nah, di sini kita tahu akhirnya perempuan itu mengenal Yesus bukan hanya lagi sebagai Mesias dan Kristus, tetapi sebagai juru selamatnya secara pribadi. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, ayat 42, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, menarik sekali saudaraku. Jadi ternyata setiap kali bertemu dengan Yesus, yang Tuhan harapkan adalah ya kita mengenalnya makin dalam, dan makin dalam. Makin mengenal Yesus, dan dia sendiri ingin mengungkapkan ya dirinya siapa. Ya, di setiap pertemuan. Walaupun tentunya ya banyak orang yang bertemu dengan Yesus tetapi tidak ada mengubahkan hidupnya. Mengapa? Karena tergantung responnya. Jadi tergantung responnya. Ya, waktu perempuan yang sakit pendarahan bertemu dengan Yesus, dia mengalami Yesus yang luar biasa. Dia mengalami kedalaman, pengalaman yang luar biasa dengan Yesus. Sakeus bertemu dengan Yesus. Ya, dan banyak lagi orang-orang yang bertemu dengan Yesus. Ada orang yang meninggal, ya membawanya ke pemakaman, ketemu dengan Yesus di jalan raya, mengalami perubahan yang luar biasa. Ya, setiap bertemu ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Ya, nah Bapak Ibu mungkin berkata, wah tapi kita di zaman sekarang nggak bisa bertemu. Ya, dulu justru terbatas orang bertemu dengan Yesus karena Yesus mengambil rupa sebagai manusia, dan akibatnya ya dalam tanda kutip sebagai physically, sebagai manusianya Yesus, kita nggak bisa bertemu dia kapan saja. Ya, karena dia tidak maha hadir sebagai manusia. Tentu sebagai roh Allah, dia bisa hadir di mana saja. Ya, tetapi dia sudah pilih menjadi manusia, dan saat itu dia tidak hadir di mana saja. Itu sebabnya ketika cerita Lazarus, dia diminta datang. Nah, ada kata-kata Marta dan Maria, seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tetapi karena Yesus sudah datang di sana, Lazarus bisa bukan hanya sembuh, tetapi dia bisa bangkit dari kematian. Nah, Bapak Ibu, sekarang kalau kita bertemu dengan Yesus, ya luar biasa, anytime, kapan saja kita bisa bertemu dengan Yesus, yaitu melalui doa. Kita datang kepada Tuhan dan kita bisa bertemu dengan Yesus. Kita bisa bertemu dengan Yesus ketika kita berkumpul bersama. Karena firman Tuhan berkata, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Kita bisa bertemu. Pagi hari ini juga kita bisa bertemu, bukan hanya kita berdoa, tetapi lebih powerful lagi adalah karena kita bertemu ya lebih dari 2-3 orang di dalam nama Yesus. Dalam setiap ibadah kita bisa bertemu, ya, beribadah bersama, persekutuan, ibadah minggu, ibadah tengah minggu, apapun namanya, kalau kita bertemu bersama-sama di dalam nama Yesus, ya, kita bisa bertemu dengan Tuhan kita. Kita juga bisa bertemu dengan Tuhan kita melalui persoalan-persoalan kita. Alkitab selalu berkata, Allah ada di setiap musim hidup kita, dalam persoalan, dalam pencobaan. Ia Allah yang setia, artinya Allah ada di sana. Allah ada di setiap persoalan kita. Itu sebabnya ya seringkali kita mendengar khotbah kalau ketika kita menghadapi masalah,
Jangan selalu kita lihat masalahnya, tapi lihatlah Allah yang ada di tengah, yang bersama-sama dengan kita untuk menghadapi masalah itu. Ya, selalu saja Allah selalu ada di setiap masalah, dan karenanya kita bisa bertemu dengan Tuhan kita. Saudaraku, ada banyak caranya kita bisa bertemu, dan ada banyak kesempatan kita bisa bertemu dengan Tuhan. Persoalannya, apakah kita mempunyai respon untuk mencari tahu? Apakah kita mempunyai respon, saudaraku, yang positif untuk mengenal, mengetahui Allah kita itu? Dan saya percaya dia senang sekali mengungkapkan siapa Allah kita itu. Dan kalau dia mengungkapkan, mukjizat besar pasti terjadi. Itu yang terjadi kepada perempuan Samaria ini. Waktu dia awal-awal bertemu, dia belum mengenal siapa Yesus. Tetapi dia akhirnya mengenal Yesus. Pertama sebagai nabi, ya, karena mengungkapkan firman Tuhan mengenai air hidup. Yang kedua, dia mengenal Mesias karena dia menawarkan, ya, air kehidupan itu. Dan akhirnya dia mengenal sebagai Kristus, karena dia tahu siapa wanita ini. Dan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dan itu membuat dia diselamatkan. Dan dia bisa menjadi alat Tuhan yang luar biasa sampai kegerakan besar terjadi atas kota Samaria melalui perempuan ini. Dalam satu pertemuan terjadi hal yang luar biasa. Tidak perlu banyak bahkan pertemuan. Allah menjamah wanita ini, menolong wanita ini mengenal Allah yang benar, Allah yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, ya, milikilah respon yang baik, yang positif, mencari tahu, suka mencari tahu, saudaraku. Engkau akan lihat, engkau akan makin mengenal Allah kita, Allah yang luar biasa itu. Jangan engkau menjadi hanya sekedar lihat-lihat saja, menjadi penonton, saudaraku. Dan memang di setiap Yesus bertemu dengan orang banyak, kebanyakan orang adalah sebagai penonton. Tidak ada yang terjadi apa-apa dengan mereka. Tetapi saudaraku, selalu saja bagi orang-orang yang mencari tahu, pengen tahu, saudaraku, ya, ia mengalami pengenalan akan Tuhan yang makin dalam, makin dalam. Bagaimana kita mencari tahu ini, saudaraku, ya? Jadi perhatikan betul ketika kita berdoa, terlibatlah aktif. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ya, ulangi firman Tuhan itu. Ya, dengarkan lagi renungan-renungan firman Tuhan itu. Di waktu-waktu senggangmu, renungkan firman Tuhan. Cari lebih dalam lagi. Engkau akan mendapat pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Allah akan menyatakan dirinya. Yesus menyatakan dirinya kepadamu. Dan itu artinya sesuatu yang besar terjadi. Sesuatu mukjizat yang luar biasa akan terjadi atas hidupmu. Nah, banyak anak Tuhan, kelemahan banyak anak Tuhan adalah banyak mereka menjadi seorang penonton. Jangan mau jadi penonton. Jadilah terlibat aktif, saudaraku, ya. Supaya engkau mengalami mukjizat pengenalan Tuhan yang luar biasa. Allah, karena Allah menyatakan dirinya kepadamu. Engkau punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Baik melalui doa-doa pagi, baik melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik melalui doa pribadimu kepada Tuhan, saat teduhmu kepada Tuhan, baik melalui persoalan-persoalan yang terjadi atas hidupmu. Kau akan lihat mukjizat Allah yang besar terjadi atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.